Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal dari saya. Baru pertama kali saya ini kerekin ini. Namanya sih sudah sering kedengaran tapi baru pertama kali menginjakan kaki di area kekuasaan Rekin ini. Gitu ya. Pada siang hari ini saya diminta tolong sama Mas Akso untuk share tentang bagaimana sih subsurface teknologi itu di apa namanya yang berkaitan dengan CCS dan CCUS gitu ya. Ini pengenalan singkat dari diri saya. Eh, saya itu setiap harinya bekerja di terafiliasi. Kalau dengan CCS itu kita kenal institusinya ada dua yang sama-sama lokasi di ITB, yaitu kita pertama kenal sebagai Indonesia Center Excellence CCS of Sport System atau CCUS. Yang kedua yaitu institusi kedua yang saya lupa nulis itu di bawah, itu yang logonya warna hijau. Biru itu adalah Pusat Pemanfaatan Gas Suar dan Karbon Dioksida, ya Pak ya, gitu ya. Ya, ITB. Kesehariannya saya selain di situ kesehariannya setiap hari saya dosen di jurusan Teknik Geofisika untuk jurusan S1-nya dan juga dosen untuk Teknik Geothermal untuk S2-nya di ITB. Gitu. Ya, mangga, next. Nah, sebenarnya sebelum saya mulai lebih lanjut, izinkan saya bertanya, apakah Bapak dan Ibu ada di ruangan ini yang backgroundnya teknik geologi, teknik geofisika, teknik perminyakan? Supaya saya tahu bagaimana cara menyampaikannya. Teknik perminyakan sama, ya udah, tiga itu. Teknik geologi, perminyakan, dan itu enggak ada ya. Oke, jadi saya menyampaikannya jadi tahu gitu. Oke. Iya, orang berarti ini orang di atas semua, bukan orang bawah bumi ya, gitu ya. Oke. Iya, siap. Baik, baik. Jadi saya perkenalkan sedikit tentang organisasi CCS kami, gitu ya. CCS organisasi CCS kami Indonesian CCS Excellence itu dipimpin oleh Profesor Sanggono, ya. Beliau kebetulan tidak hadir. Kemudian eh, center manajernya di sini ada Bapak Sule di sini tuh, ya kebetulan hadir. Terus kemudian ada berbagai macam divisi. Ada divisi nanti yang capture teknologi, mungkin tadi sudah sama Mas Anggit, sama Mas Akso, transportasi, terus kemudian storage teknologi, drilling, legal, ekonomi, dan GNG gitu ya. Kalau yang saya sampaikan ini sekitar subsurface itu berkaitan dengan jurus divisi keahlian geologi, geophysics, petroleum engineering, geochemistry gitu ya. Jadi empat itu sebenarnya jadi satu. Sebenarnya harusnya pematerinya empat orang gitu ya. Tapi ini dipilihin satu, dikorbankan satu saya ini sini gitu ya. Oke, next. Jadi saya akan, kalau saya sendiri dari geophysics, jadi mungkin saya sedikit lebih banyak bercerita geofisik sama geologinya gitu ya. Oke, kita akan bercerita tentang bagaimana sih CCS dan CCUS itu dengan teknologi subsurface-nya gitu ya. Next, Mas. Nah, apa sih yang kita lakukan sebenarnya? Jadi kalau kita bisa melihat di panel tersebut, gambar kiri itu merupakan besar molekul CO2. Ya. Nah, kita ingin itu bagaimana supaya CO2-nya itu eh, masuk ke bumi, kita injeksikan ke bumi. Entah tujuannya untuk pure storage atau tujuannya untuk utilization juga, US gitu ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah dari subsurface itu adalah kita memastikan berapa sih rumah yang kita punyai gitu ya. Rumah ini tuh bisa diisi CO2 tuh berapa ton gitu ya. Kita selain itu kita juga memastikan di rumah kita itu CCS-nya itu apakah ada berpotensi untuk bocor atau tidak gitu ya.
Jadi tidak hanya kita ingin menginjeksikan, tapi kita juga ingin memastikan bahwa tidak adanya suatu kebocoran. Iya gitu ya. Kenapa tidak boleh bocor? Karena usahanya jadi sia-sia. Kita sudah menghabiskan banyak cost ya, terutama untuk surface facility dan kawan-kawan ya, untuk teknologi capture, terus kemudian kita injeksikan, kemudian bocor, itu kan berarti effort kita sia-sia ya. Bahaya atau tidak, kalau CO2 bocor itu subject to be discussed gitu ya. Tapi saya pribadi beranggapan bahwa bocornya CO2 itu sebenarnya karena kan yang kita injeksi itu sebenarnya tidak begitu tinggi konsentrasinya. Kalau bocor pun ke balik ke permukaan itu sebenarnya tidak berbahaya ke manusia. Cuma effortnya kita itu jadi sia-sia. Uang yang sudah kita keluarkan itu sia-sia. Jadi teman-teman subsurface itu tujuannya adalah, utamanya adalah kita memastikan bahwa CO2 ini tersimpan di lokasi yang aman. Yang kedua, selain lokasi yang aman, kita juga menentukan seberapa besar kapasitas yang mampu kita simpan di dalam bawah permukaan tersebut. Secara umum, reservoir tempat penyimpanan itu kita sebut dengan reservoir. Reservoir apa yang dipakai? Kita pakai biasanya cold storage itu untuk di lapangan-lapangan minyak dan gas yang sudah depleted atau sudah diabandon gitu ya. Kalau saya bilang ini merupakan berkah di Indonesia ya, karena di Indonesia itu kita memiliki banyak lapangan migas yang sudah tidak ekonomis lagi, sehingga kedepannya itu sangat berpotensi untuk menjadi potensial storage-nya gitu ya. Menjadi daerah-daerah yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan injeksi CO2 gitu ya. Ini kasus untuk storage. Kalau misalnya untuk US atau CCUS, utilization dan storage, itu secara umum kita akan menggunakan CCS itu sebagai CO2 itu sebagai pendorong. Jadi suatu lapangan minyak, minyak itu kan kita sedot, makin lama kan minyaknya makin kental, makin berat. Nah, untuk mendorongnya lagi ke atas, kita bisa memasukkan CO2 untuk mendorong minyak ke atas, gitu ya. Oke, Mas, kita tolong selanjutnya. Nah, tadi teman-teman yang subsurface itu ada beberapa bagian, kelompoknya besar. Pertama, kita melakukan geological analysis, yaitu kita melihat seberapa saturasi air dan seberapa bagus porositasnya dari reservoir ini. Semakin besar porositasnya, maka akan semakin bagus kita sebagai reservoir untuk tempat penyimpanan untuk CO2 tersebut. Yang ketiga adalah geophysical analysis. Sebenarnya geophysical sama geological ini jalannya barengan gitu ya. Jadi kita pengen tahu storage itu propertinya itu seporositasnya itu gimana gitu ya. Kemudian static geomodeling itu juga kita akan melakukan bagaimana kita menghitung secara kapasitasnya beserta kemampuan untuk melihat seberapa sih model CO2 yang akan bisa kita injeksi. Kemudian yang keempat ini yang cukup penting, yaitu geomechanical analysis. Geomechanical analysis ini tuh menjamin bahwa batuan-batuan reservoir itu tidak akan bocor sampai ke permukaan gitu ya. Oke, next. Kemudian teman-teman subsurface juga ada melakukan reservoir engineering analysis, itu melakukan modeling bagaimana setelah diinjeksi pergerakan CO2-nya itu di bawah permukaan bumi itu seperti apa gitu ya. Yang kemudian ada teman-teman dari well integrity analysis, ini dari teman-teman petroleum engineering biasanya, dan juga teman-teman teknik kimia. Biasanya itu kita akan mengecek sumur casingnya itu seperti apa, turbinnya itu pompanya seperti apa, kita untuk melakukan injeksi gitu ya. Yang kedua terakhir itu ada monitoring, yang kita lakukan untuk melakukan monitoring dan public engagement. Kalau saya sendiri itu bergerak di monitoring, paling banyak di monitoring dan di geophysicalnya gitu ya. Enggak, next. Nah, ini contoh kita, ini yang saya contohkan di sini merupakan studi case kita, mohon maaf, banyak gambar yang sebenarnya object to be looked gitu ya, yang tidak bisa kami share. Jadi
Ini studi-studi yang kita lakukan gitu ya. Jadi ini contoh kita melakukan geological analysis. Dari gambar ini, panel-panel sebelah kanan itu, kita akan melihat bagaimana sih si kemampuan dari si reservoir itu, kondisi bawah permukaan itu, seberapa besar sih seberapa besar volumenya, porositinya dalam menampung CO2 gitu ya. Apa yang kita analisa? Kita menganalisa berbagai macam formasi. Formasi itu apa? Formasi itu merupakan jenis batuan di bawah permukaannya gitu. Contoh di sini kita menganalisa yang berpotensi itu Minahaki formasi sama Mentawa gitu ya. Kita menganalisa apakah reservoir ini cocok untuk melakukan kita penyimpanan storage CO2. Nah, dari analisis tersebut, kalau misalnya saya secara briefly aja, ini workflow-nya secara umum, kita itu melakukan menganalisa kita yang disebut dengan shell volume analysis, porositas analisis, dan water saturation. Ya. Yang tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan seberapa besar volume yang akan bisa diisi oleh CO2 dalam fase superkritikal. Gitu. Oh ya, CO2 yang kita injeksi itu bukan CO2, idealnya tidak dalam bentuk CO2 dalam gas seperti ini, tapi dalam bentuk yang kita sebut dengan fase superkritikal. Fase superkritikal itu apa? Fase di antara dibilang gas juga tidak, dibilang satu laginya cair ya, cair juga tidak gitu ya. Jadi di antara ya antara dua fase gitu ya. Jadi itu yang kita coba untuk injeksikan ke bawah. Kenapa superkritikal? Karena jika dibandingkan dengan fase gas, CO2 itu di superkritikal itu ukurannya 370 lebih kecil daripada ukuran dari dia saat fase gas gitu. Jadi semakin banyak yang bisa kita injeksi di bawah permukaan gitu ya. Secara umum kriteria yang kita pakai itu kalau bisa reservoirnya itu, storage-nya itu, kedalamannya itu 1 kilo, di atas 1 kilo dari permukaan. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen untuk mempertahankan fase superkritikal tersebut, kita itu membutuhkan semacam tekanan dan temperatur tertentu, gitu ya. Tekanan dan temperatur tertentu yang idealnya itu bisa kita gapai di bawah lebih dalam dari 1 kilo, gitu ya. Apakah di atas 1 kilo semakin jauh 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 7 kilo itu bisa? Belum tentu juga. Karena apa? Tekanan semakin besar di bawah sehingga kita ngedorongnya itu juga akan semakin, injeksinya juga makin berat gitu ya. Jadi eh, apa ya, tantangan juga gitu ya kalau kita untuk menginjeksi lebih dalam, dan untuk memonitoring dia lebih dalam pun itu akan menjadi lebih susah gitu ya. Oke, ini next saja, petrophysical analysis. Nah, saya akan bergerak pertama tentang geophysical analisisnya dulu. Ya. Jadi dari dari bagian kami dari geophysical itu di subsurface, biasanya kita akan melakukan identifikasi patahan, fault, sesar. Sesar-sesar yang ada di dalam bawah permukaan tersebut. Kenapa kita perlu mengidentifikasi tersebut? Karena sesar-sesar ini berpotensi sebagai jalur dari CO2-nya itu akan bocor ke permukaan. Jadi kita akan mengidentifikasi di mana posisi sesar-sesar yang ada di suatu area tertentu, gitu ya. Yang kedua, tadi kita akan juga seperti saya bilang, kita akan melihat bentuk geometrinya. Kita akan melihat bentuk rumahnya. Seberapa besar CO2 tersebut yang akan bisa disimpan oleh suatu kondisi bawah permukaan reservoir, gitu ya. Oke, next aja. Data yang kita pakai itu kita melakukan, utamanya itu kita melakukan data seismik. Data seismik itu apa? Data yang kita mau menggunakan gelombang gempa buatan. Jadi dengan gempa buatan itu kita bisa mengetahui struktur bawah permukaan gitu ya. Ya, mungkin langsung saja barangnya nanti. Next saja ini. Nah, ini contoh data yang kita olah ini gitu ya.
Jadi, kan ada slide-nya nggak? Jadi yang kita analisa itu kita akan menentukan tuh, di mana kira-kira gambar ini tuh merupakan gambar bawah permukaan bumi kita, gitu ya. Ini merupakan lapisan-lapisan bawah permukaan. Nah, dari sini kita akan melakukan analisa nih. Mungkin zona-zona ini tersebut adalah zona-zona yang interest kita. Zona-zona yang berpotensi untuk melakukan injeksi CO2 gitu ya. Next. Oke, okay, next. Oke, okay, next aja. Next lagi. Next. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini salah satu penampang data seismik citra bawah permukaan dari struktur bawah permukaan. Nah, dari formasi-formasi ini kita akan melakukan analisa nih. Oh, mungkin yang garis putih, yang garis pink dan garis oranye ini merupakan lapisan bawah permukaannya. Ya, mungkin kita akan melakukan injeksi itu reservoirnya itu di antara yang pink sama yang orange gitu. Nanti kita teman-teman geofisik, geologi sama geomekanik akan menghitung nih tebalnya ini berapa, kapasitasnya berapa, dan apakah dari yang pink ini itu bisa tembus ke atas gitu ya. Itu yang kita coba untuk mengidentifikasikan gitu ya. CO2-nya boleh bergerak, tapi jangan sampai kita bergerak tembus sampai ke atas lagi gitu ya. Next. Nah, ini contoh-contoh lain lagi gitu ya. Ini yang dimana titik-titik ini merupakan daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadinya sesar gitu ya, fault, sehingga di sini itu akan berpotensi untuk adanya CO2 bermigrasi ke atas gitu ya setelah diinjeksi. Makanya itu kita akan coba apa ya, menghindari zona-zona tersebut, memetakan zona-zona tersebut gitu. Oke, mari next. Next saja, seismic inspection ini salah satu metodenya, saya tidak akan bergerak begitu detail. Next lagi. Jadi intinya dari salah satu analisa kita itu kita akan melakukan bagaimana sih persebarannya gitu. Jadi dari gambar ini kita akan bercerita, gambar yang berwarna merah itu adalah daerah-daerah yang memiliki porositas yang bagus, cenderung berongga. Artinya apa? CO2 itu nanti mungkin akan bergeraknya di sekitar daerah sini. Selain itu juga, zona-zona merah dan kuning ini juga mungkin dia akan kita hitung berapa banyak volumenya sehingga itu nanti akan menjadi suatu apa ya, potensi lah dari suatu reservoir itu seberapa sih dia bisa menyimpan CO2 tersebut gitu. Next. Nah, jadi ini contohnya. Jadi ini secara kartun ya gitu ya. Kita mempunyai struktur bawah permukaan, maka kita akan melihat bagaimana sih dari poros-poros seperti ini yang selanjutnya nanti akan diisi oleh CO2 gitu ya. Ini contoh kasus bahwa kita memiliki suatu reservoir yang baik. Contoh pertama, kedalamannya di atas 1000 ya, dan kurang dari 2,5 kilo. Terus kemudian porosity-nya yang bagus itu berapa? Di atas 20%. Ya. Tebalnya berapa? Tebalnya itu sekitar 50 meter gitu ya. Jadi kita mempunyai standar-standar lah gitu. Contoh untuk reservoir yang kurang oke gitu ya. Kalau dari subsurface kita akan melihat bahwa depth-nya itu kurang dari 800 atau lebih tinggi dari lebih dalam dari 2,5 kilo gitu ya. Itu kurang oke. Tebal reservoirnya cuma kurang dari 20 meter. Terlalu tipis. Susah kita untuk melakukan monitoring dan juga susah kita untuk kapasitasnya juga kurang bagus gitu ya. Porosity-nya juga cuma di bawah 10%. Jadi sepertinya akan susah untuk kita mengalirkan CO2 di bawah permukaan tersebut gitu. Enggak? Next. Nah, ini contoh-contoh mungkin salah satu daerah di mana ini ya? Ya, situlah Jawa Timur gitu ya. Ada beberapa prospek yang 6
6 area yang kita dari studi kita itu yang berpotensi untuk melakukan eh, nah, jadi dari struktur bawah permukaan tersebut ya, kita sudah memiliki reservoirnya, kita akan mengetahui seberapa banyak sih volumetrik yang bisa kita injeksi CO2-nya. Contoh di sini adalah sekitar 7 gigaton. Atau juga di prospek 6 ada di sekitar 8,5 gigaton. Ya. Itu zona-zona yang bisa kita kira-kira berapa ton yang bisa kita injeksikan gitu ya. Kalau mau ada yang dipotong langsung aja ya, gitu ya. Next. Nah, setelah kita melakukan apa namanya screening subsurface, kita itu biasanya melakukan pengkategorian, gitu ya, secara bahaya atau tidak, gitu. Jadi kalau yang hijau itu adalah reservoir-reservoir yang kita bilang cenderung low risk. Low risk itu tidak sulit terjadi kebocoran. Kalau yang kuning moderate dan yang kanan itu yang tidak rekomend. Ya. Oke, bagaimana kategorinya? Kategori reservoir yang bagus itu subsurface yang bagus itu jika di kedalaman 1 kilo sampai 2,5 kilo, gitu ya. Temperaturnya berapa Pak? Temperaturnya kalau bisa di atas 80 derajat Celcius. Tujuannya kenapa? Supaya tadi untuk kita perlu mempertahankan fase superkritikal, gitu ya. Temperatur dan pressure-nya itu kalau bisa di atas 80 derajat Celcius dan tekanannya itu di atas 1100 psi, gitu ya. Supaya fase kritikalnya tetap di fase superkritikal, gitu ya. Tebal reservoirnya berapa? Tebal reservoirnya itu kalau bisa kita pinginnya di atas 50 meter, gitu ya. Jadi mungkin dari sini sampai gedung sana tadi itu. Kira-kira tebalnya itu seperti itu. Dengan porositasnya itu di atas 12%, gitu ya. Kemudian ada permeability juga. Permeability itu adalah kemampuan untuk melewatkan fluida. Juga kita pengennya itu di atas 5 milidarsi, gitu. Dan eh, tipe batuannya adalah tipe batuan yang bisa karbonat, bisa shallow marine. Ini subject to be discussed. Tapi yang pasti kita pingin itu adanya suatu seal, adanya suatu pembebanan di atas, tap di atas sehingga tidak ada bocor. Itu kurang lebih tebalnya itu di atas 100 meter, gitu ya. Itu merupakan kategori-kategori yang cukup bagus yang kita klasifikasikan sebagai eh, reservoir ini cukup bagus, gitu ya, untuk melakukan injeksi CO2. Ya, Mas? Enggak? Oke, next aja. Ini untuk statiknya. Oke, next. Saya gerak cepat aja. Next. Nah, selanjutnya kita bergerak tadi setelah kita injeksi, kita itu perlu melakukan monitoring, ya. Nah, teman-teman dari surface facility, teman-teman dari Tekim, dan teman-teman dari PI, Petroleum Engineer, sudah mendesain secara baik pipa-pipanya, sudah mendesain secara baik bagaimana kedalaman yang harus kita apa namanya pipanya jenisnya, pressure-nya gitu. Tapi kita perlu yakin selama injeksi itu tersebut itu tidak ada balik lagi ke atas, gitu ya. Next. Sehingga kegiatan monitoring itu sangat penting, ya. Pertama, kenapa? Kita untuk memitigasi suatu bencana, yaitu adanya suatu kebocoran. Dari saya bilang, kata kebocoran dalam reservoir ini menjadi isu yang cukup eh, gampang digoreng gitu ya oleh masyarakat umum karena bocor CO2 bisa jadi dampak lingkungan gitu ya. Itu yang gampang digoreng gitu ya. Yang kedua itu untuk ini sebenarnya untuk public understanding. Yang ketiga yang paling penting adalah public understanding. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan CO2 injeksi itu kadang-kadang itu
kalau diinjeksi yang sangat besar, itu kadang-kadang akan menyebabkan suatu gempa-gempa kecil. Nah, walaupun itu jarang terjadi, tapi itu ada gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu injeksinya, kadang-kadang itu terjadi gempa padahal bukan disebabkan oleh kegiatan injeksi. Nah, ini tugasnya kita melakukan monitoring itu di sini. Kita sebagai wasit memastikan bahwa gempa ini itu bukan disebabkan oleh kegiatan injeksi kita, kegiatan CCS kita, tetapi memang itu natural alam. Nah, itu makanya kita perlu melakukan monitoring. Karena isu kebocoran CO2 dan isu gempa bumi itu merupakan isu yang sensitif di masyarakat gitu ya. Jadi itu yang gampang digoreng. Kalau sudah digoreng, maka kegiatan CCS itu bisa jadi ditutup gitu ya. Makanya kita perlu melakukan monitoring. Next, Mas. Untuk melakukan monitoring itu, ya next, next, next lagi sampai gambarnya penuh aja. Next, ya. Next, 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 next. Ya, lagi, lagi. Oke. Jadi untuk melakukan monitoring CCS itu dibagi dari dua kategori. Near surface monitoring, dekat permukaan, sama deep monitoring gitu ya. Kalau di near surface monitoring, yang kita monitor adalah atmosfer, kondisi tanah, dan air gitu ya. Air yang kita minum, bukan salin, tapi air yang dekat permukaan. Kemudian satu lagi yaitu yang kita deep monitoring, yaitu kita akan memonitoring reservoir gitu ya. Oke, next. Oh ya, sebelumnya. Sebelum dulu Mas, nah, dari kita melakukan monitoring ini secara cost, yang paling kompleks dan yang paling mahal itu adalah kita melakukan monitoring yang sifatnya deep reservoir gitu. Jadi saya akan membahas menceritakan bagaimana sih deep monitoring reservoir ini dilakukan gitu. Karena mau nggak mau, kalau misalnya CO2-nya sudah kedeteksi di atas, berarti quote in quote kita sudah terlambat untuk melakukan memonitoring pergerakan CO2 gitu ya. Jadi saya akan men-sharing gimana sih kita melakukan monitoring dan case-case untuk memonitoring untuk yang deep monitoring gitu ya. Nah, ini contoh sederhana dari reservoir CO2 dan daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadinya kebocoran. Misal, ini ada struktur bawah permukaan. Nah, kemungkinan CO2 bisa bocor dari tadi patahan, bisa juga bocor dari well-nya itu sendiri, gitu ya. Itu yang perlu kita antisipasi, gitu ya. Kalau perlu kita monitor, bagaimana sih pergerakan CO2 ini, gitu ya. Nah, ini contoh yang paling pesimistik. Kita melakukan injeksi di sini, lapisan yang paling bawah, kemudian CO2-nya ternyata ada patahan-patahan tadi, fault-fault tadi. Fault-fault tadi itu yang menjadi zona-zona tempat di mana CO2-nya itu bisa lari untuk bergerak sampai ke permukaan. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti ini, sudah sampai ke ground aquifer water, bocornya, maka proyek CCS itu sebaiknya kita hentikan. Dan itu sudah kita katakan sebuah proyeknya itu sudah gagal, gitu ya. Next. Nah, bagaimana kita melakukan monitoring? Monitoring itu sendiri kalau berdasarkan peraturan di Indonesia itu dan di luar negeri ada 3 fase. Yang pertama kita sebut dengan fase sebelum injeksi, pre-injection, sebelum kita melakukan injeksi CO2, saat injeksi CO2 dan setelah injeksi CO2 gitu ya. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia itu yang diatur bagaimana kita melakukan monitoring, durasinya itu yang diatur tuh setelah injeksi. Jadi kalau berdasarkan studi kita, beberapa klien itu pengennya melakukan injeksi 20 tahun. Oke? Tetapi yang sudah dikunci itu
Dari terakhir dia menginjeksi, kita perlu melakukan monitoring CO2 itu setelah 10 tahun. Itu sudah ada peraturan pemerintahnya gitu ya. 10 tahun setelah kita melakukan terakhir injeksi, kita harus tetap memonitoring pergerakan CO2-nya supaya kita yakin bahwa CO2-nya itu tetap di situ, tidak ada kebocoran di mana-mana gitu ya. Walaupun periodenya panjang, tetapi dananya kecil. Dari teman-teman Mas Anggit itu cuma ngasih sekitar 7% dari biaya CO2 untuk melakukan monitoring. Ya, gitu. Kenapa penting tadi monitoring? Yang pertama adalah kita pengen mengetahui CO2-nya containment-nya itu udah benar di situ ya. Yang kedua adalah kita pengen mengetahui conformance. Conformance itu kita pengen tahu behavior pergerakan CO2-nya itu di situ-situ aja, sesuai yang sudah kita prediksikan. Yang ketiga, kita untuk meyakinkan confidence kita bahwa tidak ada potensi bahaya yang dihasilkan, tidak ada CO2 yang bocor ke permukaan. Ya, next Mas. Ini berbagai macam teknologi monitoring, dari yang geophysical monitoring, kita juga melakukan monitoring di lubang bornya, kita juga melakukan monitoring secara kimianya, tadi yang surface gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan injeksi CO2 di laut, maka kita mau nggak mau, kita melakukan monitoring itu di apa namanya, seabednya, ya, untuk meyakinkan bahwa tidak ada seabed yang turun atau apapun gitu ya. Mau nggak mau kita harus melakukan tersebut gitu ya. Yang ini ada atmospheric monitoring untuk memastikan tidak adanya bocor-bocor CO2 dimasuk akibat injeksi kita. Nah, untuk mengetahui teknologi monitoring, sebenarnya di luar negeri sudah banyak papernya gitu ya. Contohnya ini dari Pak Charles Jensen, ini cukup terkenal. Dia dan juga untuk mengetahui bagaimana kita melakukan monitoring untuk deep reservoir gitu ya. Next. Kalau misalnya mau online juga ada teknologi-teknologi monitoringnya. Jadi contohnya ini dari institusi namanya IEA-GHG, itu International Greenhouse Gases apa, saya kepanjangan lupa, tapi di web ini sudah ada kita untuk melakukan standar monitoring seperti apa. Contoh, misalnya kita memonitoring reservoir yang sifatnya onshore, ya, di darat. Kedalamannya berapa? 0,5 sampai 1,5. Tipe reservoirnya apa? Apakah itu reservoirnya minyak? Apakah itu reservoir gas? Apakah itu reservoirnya adalah reservoir air? Kalau reservoir batu bara mungkin agak susah di Indonesia. Terus kondisinya gimana? Yang kita mau monitor, apakah ini dia di area hutan, apakah di daerah perumahan, dan kawan-kawan itu sudah ada, cukup lengkap gitu ya. Yang mau kita monitoring apa? Mau di fase injeksi, saat injeksi, sebelum injeksi, atau yang lain gitu ya. Targetnya apa? Yang mau dimonitoring banyak. Nah, nanti dia akan keluar metode-metode apa secara geofisik yang bisa kita pakai, minimum metode apa aja yang bisa kita pakai gitu ya. Tetapi saya coba mensummarize saja beberapa metode yang secara umum selalu dipakai gitu ya. Jadi ada beberapa metode yang umum dipakai, yaitu eh, pertama yaitu untuk yang deep monitoring itu kita akan menggunakan teknologi yang kita kenal sebagai metode seismik, gravity, dan kita akan menggunakan semacam sumber seismik itu yang bersifatnya aktif maupun pasif. Oke, next. Ini saya mengambil contoh saja bagaimana studi CCS yang dilakukan di Tomakomai, Jepang, Hokkaido. Ya, jadi mereka itu melakukan injeksinya dari sini, dari dekat tepi pantai, tapi reservoirnya itu letaknya di sekitar sini, ya, di area marin. Nah, bagaimana mereka cara melakukan monitoringnya? Mereka menempatkan sensor-sensor, satu, sensor-sensor untuk merekam gempa. Yang kedua, mereka juga menaruh semacam alat perekam gempa sepanjang ini, gitu ya, untuk memastikan bahwa
Tadi yang seismik tadi citra bawah permukaan tetap sama, gitu ya. Nah, next Mas. Jadi kalau dari studi ini, mereka melakukan pemasangan alat monitor gempa itu sebelum injeksi, saat injeksi, dan setelah injeksi. Apa yang mau mereka dapat? Jadi sebelum dilakukan injeksi CO2, ya, di Tomakomai itu sudah ada gempa sebelumnya sebanyak 9 kali, ya. Dari 1 tahun sebelum mereka melakukan injeksi itu sudah ada 9 kali gempa dengan kedalaman 5,9 sampai 8,6 gitu ya. Nah, yang uniknya adalah mereka itu melakukan injeksi di kedalaman sekitar 1,2 kilo, 1 sampai 1,2 kilo. Jadi memang daerah tersebut itu memang sudah actively udah ada gempa gitu ya. Bukan karena ada kegiatan mereka itu mereka bahwa gempa ini terjadi, enggak. Bahwa memang daerah tersebut itu sudah ada gempa walaupun memang gempanya itu kecil. Skalanya cuma negatif 0,09 sampai 0,24. Itu kecil, nggak mungkin terasa manusia. Manusia kan terasa di atas 2,5 ya skalanya. Itu kecil. Nah, saat terjadinya injeksi gitu ya, gempa pada saat mereka injeksi itu gempanya itu cuma ada quote-unquote 3 kali, yang mana kedalamannya itu jauh di bawah, masih jauh di bawah, yaitu 7,7 sampai 7,4 sampai 7,7 gitu ya. Jadi bisa kita lihat, aduh mungkin ini gambarnya tidak kelihatan bagus. Jadi yang biru ini, titik biru ini itu merupakan titik dia melakukan injeksi CO2. Tetapi titik yang kuning ini dan titik ini itu merupakan pusat terjadi gempa. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk public understanding tersebut. Jadi jangan sampai masyarakat umum tuh berpikir karena kita punya ada kegiatan CO2 injeksi, kita mengaktifasi gempa, padahal itu enggak gitu ya. Ternyata memang dari sebelumnya itu sudah terjadi gempa dan saat injeksi juga terjadi gempa yang mana gempanya itu jauh daripada titik kita melakukan injeksi gitu ya. Oke, next. Nah, ini mungkin studi CCS yang salah satu paling terkenal. Ini metode ini kita menggunakan namanya metode seismik. Gitu. Metode seismik itu apa? Gampang, itu seperti kita melakukan, kalau Bapak Ibu melakukan USG lagi, USG, ya. Kita kan melakukan MRI, USG itu kan melihat kondisi tubuh ya. Ini anggap aja kita melakukan MRI untuk bumi. Ya. Tapi kalau di metode di monitoring CCS ini kita melakukan berulang-ulang. Ini contoh kasusnya itu kita melakukan monitoring. Ini contoh kasusnya di Sleipner, Norway. Mereka itu sebelum injeksi itu kalau nggak salah injeksinya kapan ya? Sleipner ya, lupa saya. 98 ya? 94 ya? Lupa saya. Pokoknya tahun 94 mereka sudah melakukan sorry. Ya, tahun 94 itu sebelum melakukan injeksi itu mereka sudah melakukan baseline dulu gitu ya. Nah ya, mereka sudah melakukan baseline apa namanya? Baseline memprotret, melakukan MRI terhadap bumi untuk di tahun 94 gitu ya. Let's say mereka melakukan injeksi tahun 96, tahun 96, 97 gitu ya. Tahun 2001 dipotret lagi sama mereka, cekrek, MRI lagi. Bagaimana kondisinya? Nah, ternyata ada gambar-gambar ini, perubahan ini ke sini. Ini perubahan apa? Itu merupakan posisi di mana pergerakan CO2 tersebut. Ya. Nah, mereka potret lagi tahun 2000. Nah, ini kan potret segini. Kemudian ini dipotret dari atas. Ternyata tahun 94 CO2-nya kan belum kosong. Tapi setelah di 2001 mereka potret, CO2-nya ini yang hijau ini CO2-nya. Kalau jika kita lihat dari atas gitu ya, helikopter view kayak gini, gitu ya. Kemudian di tahun 2004 mereka potret lagi bagaimana pergerakan CO2-nya. Nah, pergerakan CO2-nya ternyata yang dari sini sudah melebar ke kiri, yang dari sebelah sini sudah melebar ke kanan gitu ya. Dan yang di bawah juga sudah semakin banyak. Nah, kalau kita lihat dari sisi atas itu dia semakin melebar. Kemudian kita dipotret lagi tahun 2006, kondisinya itu semakin melebar dan ini semakin
ke kiri dan ke kanan itu semakin melebar. Tapi satu yang pasti, yang paling penting adalah tidak ada perubahan CO2 di atasnya. Berarti apa? CO2-nya itu bergerak di sini-sini aja, di sekitar zona-zona ini aja. Dia tidak bergerak naik ke atasnya. Itu yang tugas-tugas. Ya, itu yang kita sebagai teman-teman subsurface itu menjamin bahwa oke, okay, maksimal pergerakan dia itu cuma di sini aja gitu ya. Bergerak boleh, bocor jangan gitu ya. Itu perlu dua kata yang berbeda. Migration is okay, but leakage is no gitu ya. Jadi kita bergerak, ini boleh bergerak tapi tidak boleh bocor gitu ya. Jadi ini aman. Apakah ini masih jalan sampai sekarang? Setengah saya masih jalan gitu ya. Itu yang tugas utama dari teman-teman subsurface monitoring itu memastikan bahwa ini itu aman aja gitu ya. Ya silakan Pak. Betul. Sleipner ini yang paling diamatin oleh seluruh dunia. Kalau nggak salah perusahaan minyaknya namanya apa ya Pak Sule ya? Statoil ya, Statoil. Equinor ya. Nah iya gitu. Oke, next. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus Pak. Kalau saya dari orang mau, betul. Nah, ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya lah duit. Kalau saya dari orang monitoring, pengennya sih sesering mungkin. Tetapi apakah itu mungkin? Tidak, karena kenapa? Untuk memonitoring pakai metode seismik itu cost-nya tinggi, 4 juta dolar, 4 juta dolar. Ya memang kalau dibandingkan dengan eh, teman-teman Tekim, total biaya monitoring ini 4 juta dolar itu a piece of cake lah, cuma di ujung kecil lah gitu sebenarnya. Tapi kalau dari kita itu mau Mas Akso, Mas Anggit ini kecilin lagi biaya monitoringnya, kecilin lagi biaya monitoring. Nah itu jadi surprise mungkin. Nah kalau dari saya, kita itu karena pergerakan CO2 itu kan, coba Mas minta tolong dari sebelumnya, slide sebelumnya. Oh ya Mbak, sebelumnya, yang sebelumnya. Nah, oke, bukan yang tadi, yang slide benar tadi. Next, ya, next. Nah, ya, sip. Nah, ini kan sebenarnya pergerakannya kan sekecil area ini. Jadi survei seismiknya itu kalau dari kami itu sekarang merekomendasinya setiap 5 tahun sekali, ya. Dan kemudian areanya diperlebar, lebar. Jadi jangan kalau yang start oil ini kan kaya raya Norway ya. Jadi langsung aja sebesar area ini mereka survei. Tapi kalau kita akan surveinya segini dulu, makin besar. Jadi sehingga biayanya itu kan fungsi dari biaya survei seismik itu kan area ya sebenarnya. Nah itu yang perlu kita tekan. Berapa besar areanya itu nanti dari teman-teman dari reservoir engineering sebenarnya sudah melakukan simulasi dia. Jadi pada saat kita sebelum injeksi, kita sudah tahu dulu kondisi setelah reservoirnya itu, kita sudah memperkirakan bagaimana sih pergerakan CO2-nya itu sudah kita bukan history matching apa ya? Istilahnya dynamic modeling. Arah pergerakannya tuh dari mana ke mana. Nah, itu yang biasanya kita nanti dari area tersebut dari tahun ke tahun evolusinya itu sudah akan kita lakukan monitoring. Jadi pengennya sih kita reduce biaya untuk monitoring itu. Karena jujur monitoring yang paling mahal dan yang paling bagus itu masih dari 3D seismic ini gitu Pak. Semoga menjawab ya Pak. Kalau misalnya ada, bangga lanjut. Ya, lanjut Kak. Nah, ini contoh lagi dari Sleipner ini lagi tadi. Ini yang garis eh, hijau biru ini menyatakan perubahan ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi apa? Dari misalnya nih, dari 94 ke 2001 dia seperti ini. Dari 2004 ke 94 CO2-nya sudah semakin melebar ke kanan kiri ya. Dari 2006 sampai 2006 makin melebar lagi kanan kiri. 2008, nah sampai akhirnya di 2010 dia itu masih melebarkan. Tapi yang perlu kita pastikan adalah tidak ada CO2 yang
naik lagi lebih tinggi dari ini gitu ya. Itu yang menjadi kunci bahwa tidak ada kebocoran gitu ya. Oke, next. Sorry. Ya, mangga Pak. Oh, pergerakan karena sebenarnya dia pergerakannya ke atas Pak. Jadi sebenarnya CO2-nya itu diinjeksi di sekitar sini, dia bergerak, dia bergerak mungkin kalau ingat saya di bawah, agak di bawah gitu. Dia bergeraknya sebenarnya agak naik, lebih ke atas lagi gitu. Jadi dia di bawah gitu. Lebih dalam lagi sebenarnya injeksinya gitu. Yang atas betul, betul. Karena kan namanya fluida dia pengen mencari selalu tekanan yang lebih rendah ya, bergeraknya ke atas. Ya. Ya, ya, ini contoh lain pada saat kita melakukan monitoring di Otway, Australia, gitu ya. Kalau ini saya bilang project monitoringnya itu lebih murah daripada kita melakukan monitoring yang tadi Otway-nya. Kalau yang ini mereka itu melakukan monitor cuma memasang sensor di dalam eh, lubang bor, tetapi lubang injeksi, tetapi mereka menaruh banyak sumber seismik buatan. Jadi saya tidak akan terlalu detail gimana tekniknya. Next. Tapi hasilnya adalah hmm, cukup menarik. Jadi pada tahun eh, Januari 2021, Otway ini itu sudah melakukan injeksi hampir 4.400 ton CO2. Nah, daerah-daerah ini itu merupakan daerah yang gimana pergerakan CO2-nya gitu ya. Terus kemudian bergerak sampai Maret 2021 injeksinya meningkat jauh, hampir 2 kali lipat. Nah, di sini area pergerakan CO2-nya gitu ya. Kita bisa mendelineasi. Next. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan monitoring di salah satu area aduh, di ya gitulah ya. Jadi zona yang abu-abu ini itu adalah batas maksimal dari CO2 yang kita akan injeksikan gitu ya. Sumur injeksinya di mana? Sumur injeksinya itu letaknya di yang segitiga merah antara ini dan ini. Ada dua sumur injeksi gitu ya. Ini diinjeksi. Nah, ini yang kita akan melakukan daerah monitoring gitu. Nah, setelah teman-teman reservoir engineering melakukan simulasi, areanya itu didapat yang apa namanya? Yang berwarna eh, garis hitam putus-putus. Nah, yang kita monitoring itu dari berbagai macam metode, mungkin kita akan memonitor di sekitar kuning-kuning ini aja gitu untuk memastikan CO2-nya itu eh, tidak akan bergerak jauh gitu ya. Walaupun daerah WKP-nya itu sebesar ini, tapi yang mau kita monitor mungkin cuma di sini aja gitu ya. Jadi tidak sebesar pada saat kita melakukan eksplorasi atau development seismik. Jadi memang kecil, kecil aja gitu yang kita monitor gitu ya. Next. Nah, ini yang perlu kita siapkan biasanya. Setelah teman-teman tadi mengetahui, kita akan mengetahui bagaimana sih bentuk, aduh saya nggak kelihatan, geometri CO2-nya. Ini contohnya adalah bentuk geometri CO2 sebelum dan setelah injeksi. Mungkin next aja kali ya. Next, ini bagaimana kita melakukan monitoring di seismiknya. Next saja, ini modelingnya. Next, next, next saja, next saja. Jadi sebelum melakukan injeksi itu mendesain itu kita melakukan modeling. Next saja. Oh sorry, sebelumnya, sebelumnya. Kita melakukan monitoring gitu ya. Next sebelum sorry sorry sebelumnya. Kita melakukan monitoring. Jadi ini sebelum adanya sebelum kita injeksi itu kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, setelah kita melakukan injeksi ternyata ada nanti perubahan sebesar ini. Nah, ini yang kita perlu desain. Desain ini tuh yang memastikan bahwa eh, biaya itu serendah mungkin gitu ya. Oke, next, next. Ini kurang lebih
Kalau misalnya di salah satu field di Central Sumatera gitu ya. Jadi monitoringnya itu dibagi 3 fase, sebelum injeksi, setelah injeksi, dan saat injeksi dan setelah injeksi. Sebelum injeksinya 1 sampai 2 tahun, sedangkan setelah injeksinya itu adalah 10 tahun. Paket yang dipilih bermacam-macam ini ya, gitu. Tapi yang pasti ada 3D atau 2D seismik, ada monitoring gempa, ada di juga monitoring di permukaan, gitu ya. Oke, itu tolong next. Ini contoh hitungan biaya kasarnya, gitu ya. Dengan paket monitoring tadi, injeksinya 20 tahun, aduh total injeksinya itu, saya lupa total injeksinya berapa, setelah kita hitung-hitung, biasanya ini yang bisa jadi diskusi panjang, bahwa biaya untuk melakukan monitoringnya itu untuk 20 tahun injeksi itu kira-kira sekitar 0,7 sampai 1,2 dolar per ton. Itu yang sebenarnya kita coba untuk optimasi gitu ya dari tim monitoring. Oke, next. Oke. Ya, ini terakhir dan ya udah habis kok. Mangga silakan kawan-kawan kalau misalnya ada yang eh, ingin bertanya dan mau diskusi.